Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kali ini, saya sudah berada di Kelurahan Mekarjaya dan pastinya pembahasan ini cukup menarik juga nih. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Sampurasun Bapak. Alhamdulillah Rampes, damang Bapak. Alhamdulillah, iya. Bapak boleh dong disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ahmad Sudrajat, Lurah Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Saya berdinas di Kelurahan Mekarjaya sejak tahun akhir 2020. Sekarang sudah 3 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, Kelurahan Mekarjaya satu di antara 4 kelurahan di Kecamatan Rancasari selain Darwati, Cipakupalan, dan Manjahlega, terdiri dari 11 RW, 74 RT, berbatasan sebelah timur dengan Kelurahan Darwati, sebelah utara Kelurahan Cipakupalan, sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan Jalan Tol Padalinyi, sebelah baratnya dengan Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buah Batu. Mungkin itu saja Teh Citra yang bisa. Baik Bapak Adi ya. Baik, berarti sudah 3 tahun ya Pak sudah untuk menjabat lurah di Mekarjaya ini. Berarti 2020 pada saat Covid ya Pak? Kita Covid akhir ya, 2020 akhir ya. Betul. Jadi orang sudah bermasker, akhirnya perkenalan juga saatnya ya gitu. Pada saat perkenalan ya. Kalau pas pakai masker kemana gitu. Iya, gitu. Apalagi pada saat itu kan masih ini ya Pak, warga pada di rumah gitu. Betul. Iya, jadi memang rada terbatas kita pergerakan. Betul. Desember akhir lah seperti itu. Desember akhir ya. Baik. Nah Bapak, untuk podcast kali ini nih Kelurahan Mekarjaya, dan kita akan membahas tentang pengelolaan sampah dan UMKM nih Pak, cukup menarik juga ya. Karena kita selalu nih Pak penasaran bagaimana setiap kelurahan itu mengelola sampahnya. Nah, kalau di Kelurahan Mekarjaya sendiri, bagaimana Pak pengelolaan sampahnya? Kelurahan Mekarjaya dari 11 RW itu ada beberapa RW yang sudah memang secara mandiri mengelola sampah. Meskipun memang dari dulu kita termasuk RW 2 nih, kita sebenarnya RW 2 Kelurahan Mekarjaya itu rada unggulan gitu. Waktu sebelum ada darurat sampah disampaikan di Kota Bandung, RW 2 itu sejak 2019-an sudah mengelola sampah sendiri. Dia dengan cara insenerator buatan lah. Meskipun dari awal saya terada takut nih, insenerator itu kan ada larangan untuk membakar sampah. Betul. Tapi karena memang waktu itu mereka membuat insenerator sederhana sendiri nih, bukan pakai alat, membuat sendiri. Sampah yang dibakar, asap itu disemprot sama air. Jadi asap yang keluar sudah tersaring dengan air yang disiramkan seperti itu. Dari 7 roda yang setiap hari di RW 2 itu, hampir semuanya sudah tidak tersisa lagi untuk dibuang ke TPS Ciwastra seperti itu. Jadi pengelolaan sampah di RW 2 itu tidak tergantung lagi dengan TPS Ciwastra lah waktu itu. Sekarang memang keadaannya sedang direhab sampai hari ini nih, direhab untuk diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya. Mereka tidak darurat sampah Lebaran, darurat sampah TPS Sarimukti bermasalah dan sebagainya. Mereka tidak ada masalah. RW 2 itu aman-aman lagi seperti itu. Ada lagi kita punya pengelolaan sampah di RW 11. RW 11 Cipaganti Rahayu itu mereka baru 2-3 bulan yang lalu dapat bantuan CSR dari PLN Indonesia Power. Sekarang sudah berkembang lumayan, tiap hari itu mereka sudah sistem magot ya. Mereka sudah tiap hari sampai 200 kilo pengelolaan sampahnya, sampah organiknya. Untuk yang RW lain mereka pengelolaan sampah ada yang namanya galpos, galon kompos. Karena sekarang kan ada merek galon yang
sekali pakai ya. Oh iya, Tambah betul. merek brand ya. Iya, iya. Isi promosi lah. Iya. Tambah merek itu. Mereka kan sekarang daripada di limbah jadi limbah, mereka dipotong, dibuatkan apa namanya? galon kompos. Oh iya. Sampah organik dibuang seperti itu pakai lapisan tanah dan sebagainya. Itu hasilnya nanti untuk kompos dan sebagainya. Betul. Ada juga Takakura. Takakura. Sistem Takakura kan itu kan yang memang penemunya orang Jepang, namanya dari akhirnya Takakura. Iya, iya. Sekarang dikembangkan. Itu bagaimana? Itu kan ada dari tempat apa namanya, tempat regen lah, apa namanya, tempat baju lah. Oh iya. Tempat baju seperti itu dilapisi oleh kardus dan sebagainya. Ada lapisan sekam. Sebenarnya sistemnya sama, sekam, terus nanti tanah, nanti atasnya lagi sekam lagi ditutup. Nanti ditutup lain itu bisa disimpan di kolong meja kayak gitu, nggak bau. Jadi itu 2 lapis, Pak? Jadi pertama tempat ya, Tempat. terus supaya tidak keluar baunya di lapis pertama itu kardus bekas lah. Nah, seperti itu. Terus lapisan paling bawah itu gabah. Oh. Gabahnya tapi sudah di karungan lah, Iya. karungan apa ya, karungan siga jaring lah. Oh iya. Seperti itu, bantal Iya. itu. Terus dikasih tanah. Iya. Tanah itu kan nanti sistemnya sama dengan kangkos ya. Iya, betul. Sistem kangkos, hasil masakan ibu-ibu yang di dapur itu masukin di situ. Organiknya ya? Organiknya. Sampah organik, sisa makanan dan sebagainya masukin di situ. Tutup lagi sama bantal sekam, tutup pakai kain. Itu tidak tercium ya, Pak, baunya ya? Karena ada unsur tanahnya itu. Iya, luar biasa. Bisa disimpan di bawah meja kayak gitu. Makanya Takakura itu kan orang Jepang lah yang penemu pertama itu, jadi memang namanya Takakura sih. Takakura ya. Lalu ini Kelurahan Mekarjaya sendiri dapat informasinya dari mana nih Takakura sendiri? Memang Takakura itu kan memang sudah menyebar se Indonesia juga sudah ada. Sekarang kita PKK di Kelurahan Mekarjaya selalu mensosialisasikan, mangga kita pemilahan itu kalau misalnya banyak pilihan-pilihan. Kalau misalnya mereka mau pakai Takakura mangga, Galpos mangga, Loseda mangga, Magotisasi mangga. Tergantung mereka maunya lah Betul. seperti itu. Kalau misalnya takut misalnya seperti itu ya mangga, dilihat dulu yang mana yang cocok di rumah dipakainya seperti itu. Kalau ibu PKK-nya juga, kalau misalnya mangga, kalau misalnya mau pesan ke ibu PKK yang dibuatkan dan sebagainya mangga gitu. Ada ya, Pak ya? Pelatihannya dulu ada. Oh, ada pelatihannya. Gimana caranya, kan nggak tepukuh-pukuh. Betul. Terus itu jeung naon, Gimana seperti itu. caranya gitu ya? Baik, itu untuk pelatihannya apakah ada agenda rutin, Pak? Biasanya gini, per RW itu kan kita biasanya apa namanya, pertemuan rutin PKK disampaikan nih. So, misalnya kalau misalnya perlu untuk pelatihan Takakura, mangga nanti door to door nih. Panggil aja tim PKK yang memang menangani. Iya. Nanti tim PKK datang ke RW, mangga dibuatkan misalnya Takakura seperti apa. Kalau mau pesan mangga dipesankan. Karena kita kan harus beli alat dan bahan. Iya, ya, betul. seperti itu. Kalau nggak salah sampai 100.000 lah untuk pembuatan itu, terima jadi untuk dipakai untuk pengolahan sampahnya seperti itu. Baik. Nah, Takakura sendiri nih Pak, ini untuk proses penguraiannya berapa hari atau berapa minggu? 2 minggu ya. 2 minggu ya untuk penguraiannya sendiri. Harus rajin di apa namanya, ditutup apa tanah. Pokoknya waktu masukin organiknya, tutup sampah. Kalau misalnya ada punya cucian beras, banjur kadinya. Oh, itu untuk apa? Cucian beras itu? Untuk fermentasinya. Oh, bisa ya dengan air beras ya Pak ya. gitu. Luar biasa, berarti penguraiannya selama 2 minggu. 2 minggu. Ini cukup menarik juga Tapi nih. nggak habis-habis yang sudah juga. Oh, Jadi udah apa namanya, nggak udah selesai kan bisa dipanen ya. iya. Untuk tanaman. Untuk tanaman ya, untuk pupuk juga ya Pak. Baik, berarti untuk Kelurahan Mekarjaya sendiri nih untuk sampah organiknya menggunakan teknik magotisasi, Ada magot, ada Kang Empos, ada Takakura, ada Loseda, Galpos, ada Loseda. Kang Empos. Berarti memang Ada insenerator itu yang satu. oh iya. Berarti memang untuk wargi dari Kelurahan Mekarjaya juga dibebaskan ya Pak. Boleh teknik apa Betul, saja. betul. Yang penting ada nih niatan Ada pemilahan. untuk memilih dan memilah sampah ya Pak ya. Sebenarnya mimpi saya itu sebenarnya sama, kita kan sudah ada program waktu itu studi banding ke Banyumas ya. Maksudnya itu kan ada pemilahan sampah yang dikelola. Kadang ada warga juga yang memang ada kendala lah. Warga kan tidak semuanya juga mau memilah. Betul. Kadang jadi riut ke orang lah gitu. Kita juga berpikir gini, kenapa kita tidak, saya sampai saat ini sedang berpikir pengen pengelolaan secara satu kelurahan gitu. Kita
toh kita punya 11 RW punya tenaga kebersihan masing-masing RW gitu. Iya. Saya sedang mencari CSR yang memang untuk pengadaan mesin gibrig. Mesin? Gibrig. Gibrig. Mesin gibrig itu jadi warga tidak perlu memilah-milah lagi. Kalau yang terrajin ya, kalau rajin mah sok silakan jalan lah gitu. Yang tidak rajin mah sok nanti misalnya pengelolaan sampahnya kita punya TPS Ciwastra nih. Kenapa kita tidak memanfaat lahan yang ada gitu Iya, maksudnya? betul. Kalau misalnya kita punya mesin gibrig, sok sakelurahan kalinya lah gitu maksudnya. Nanti dikelola sendiri. Tahu juga sebenarnya untuk pengelolaan sampah itu tina runtah jadi Rupiah. Iya. Jadi sebenarnya banyak uang yang beredar di situ sebenarnya kalau misalnya mau berkotor-kotoran lah Betul, betul. kan sebenarnya mereka tidak menengok tuh sebenarnya yang tinggal pemulung-pemulung itu udah jadi bandar mah Iya. hebat malah seperti itu. Banyak juga uangnya ya Pak ya? Iya. Banyak kan mereka sih kan gitu. Iya, jadi memang dalam memilih atau memilah sampah ini sekarang tuh bisa menghasilkan ya warga Bandung ya. Betul, dari sampah bisa menjadi rupiah nih, bisa menjadi cuan ya Pak ya. Kalau memang kitanya mau Betul. seperti itu. Ya maksudnya kan potensi masyarakat yang memang tidak bekerja sebenarnya kalau Iya. misalnya mau diberdayakan sebenarnya banyaklah potensi dari situ sebenarnya. Betul, titinggal niatnya ya Pak. Yang kuat, betul. Baik, nah Bapak, kita juga penasaran nih Pak, ini bagaimana Pak sosialisasi kepada warganya terkait pengelolaan sampah ini? Itu kan banyak program ya, maksudnya kita juga pertemuan rutin PKK itu kan kita laksanakan tiap bulan ya, selalu tiap kegiatannya kita sampaikan lah. Sok pilah, mau dipilah sehari gitu maksudnya teh. Yang mau kita mengelola sampah, nah kondisi kita kan memang sudah darurat lah seperti itu. Meskipun sekarang sistem kedaruratan sudah dicabut, tapi tidak jadi sadaikna gitu. Betul. Tapi memang kalau misalnya sistemnya sudah masyarakatnya sudah memang tidak memudahkan seperti membalikan telapak tangan lah seperti itu. Untuk insan jadi naik kan. Tapi ada proses dan sebagainya. Tapi selalu kita sampaikan sok selalu dipilah gitu seperti itu. Kalau misalnya eta sok atau minimal untuk dicampurkan anu organik, anu barase jeung anu garing Ya, gitu. minimal itu aja ya Pak ya. Supaya itu bau, eta maksudnya kan anu jadi bau kan anu bercampur gitu. Kalau untuk bercampur malah gitu sih. Iya, mungkin dari sampah dapur ya Pak Betul, ya, sampah yang dapur. basah seperti itu. Iya kan gini, kenapa kita selalu di PKK? Karena yang hadir itu kan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu, betul. Kaitan penghasil sampah terbanyak kan sampah rumah Ibu-ibu tangga. gitu. Nah, yang maksudnya kan kita Iya, sampaikan ibu-ibu seperti itu. di dapur gitu ya Pak. Ya makanya kita sampaikan seperti itu, terus ditindaklanjuti dengan tim penggerak PKK kelurahan yang langsung ke masyarakat lah, ke tim penggerak ke kelompok PKK RW seperti itu. Baik, berarti warga jangan abai ya Pak ya Betul, untuk pengelolaan betul. sampah sendiri. Jangan sampai tadi ya betul seperti Bapak bahas, kita darurat sampah lagi nih Pak. Betul. Nah sekarang saya yakin ya 3 minggu ke depan kita Lebaran, nanti kita Mulai lagi nih. ya sampah kan orang pasti banyak produksi sampah gitu. Pasti ada yang tanda kutip rada gandeng gitu. Betul. Gitu, Iya. mudah-mudahan dengan kebiasaan kita memilih dan memilah sampah itu tidak jadi masalah gitu sebenarnya. Betul, mudah-mudahan ya Pak ya. Baik. Bapak, kita masuk nih ke pembahasan UMKM Boleh, di Kelurahan Mekarjaya nih. Berapa Pak jumlah UMKM di Kelurahan Mekarjaya dan produknya apa saja? Kalau secara resmi lebih dari 100 UMKM gitu ya. 100 UMKM. Tapi yang sudah terdaftar di UP2K itu unit peningkatan pendapatan keluarga itu ada 49. 49 UMKM yang memang sudah berdaftar ke pembinaan di UP2K lah, gitu kan, di Pokja 2 PKK itu. Mereka memang sudah apalagi kemarin sudah dilatih oleh zaman COVID-nya. Udah zaman COVID orang yang usaha itu apa sih? Usaha yang online dan sebagainya. Iya, pada berjualan Yang laku apa lagi? Makanan. makanan. Apapun jenis makanannya pasti diudag gitu. Betul, Banyak. betul. Di Kelurahan Mekarjaya ada yang makanan, ada yang kuliner, jasa, ada yang fashion dan sebagainya. Memang macam-macam lah. Kerajinan Tapi tangan juga ada ya Pak ya. Tapi kebanyakan memang kuliner seperti Kuliner itu. paling Betul. banyak ya Pak ya. Memang di Kecamatan Lancasari itu memang sudah kita sekecamatan itu sudah ada hari-hari untuk untuk mempromosikan lah. Tiap hari Rabu itu Pak Camat selalu rajin mempromosikan tuh UMKM di Kecamatan Lancasari itu. Makanya di kita juga sebenarnya kita sudah mengarahkan sok atau media sosial
daripada orang bergosip ria di handphone, Betul. pergunakan sebaik-baiknya gitu. Betul. Digunakan yang bermanfaat ya Pak ya. Tapi lumayan lah, maksudnya sekarang ini kan kita udah ada sistem di pemerintah Kota Bandung itu kan ada yang untuk Mamin dan sebagainya. Saya mendorong kepada UMKM di kita itu sok yang sudah NIB dan sebagainya, informasinya dari pengelola barang dan jasa itu kan sok daftarkan secara e-katalog lah ke e-katalog lokal supaya kita gampang memilah-malahnya, supaya entah kemana-mana lah gitu. Maksudnya kita memilih untuk Maminnya bisa langsung seperti itu. Baik. Nah, kalau produk unggulannya nih Pak apa ya sebenarnya banyak ya Pak ya. Di Instagramnya juga ada. Oh, ada Instagramnya. Apa Pak? Bisa di-spill Instagramnya? Berarti Instagram UMKM Kelurahan Mekarjaya ya Pak ya? Oh, baik. Jadi memang macam-macam lah. Macam-macam ya, karena saking banyaknya, ada 101 ya Pak? 101. Ada yang sebenarnya kenapa itu yang ada puding labu tidak masuk UP2 kayak memang udah kita dorong cerita itu. Puding labu. Enak gitu puding labu. Kamu lamun tis di bulan puasa mah. Enak buat buka Pak. Buat buka ya seperti itu. Daripada gorengan-gorengan gitu. Betul. Lebih enak. Ada puding labu, ada pempek, ada cuangki, macam-macam lah. Ya berarti memang kan lebih banyaknya tadi betul makanan ya Pak ya, makanan. Baik. Nah, lalu pemasarannya nih Pak, seperti apa Pak? Yang banyak itu selain di sosial media nih. Ya kan kalau misalnya sudah sosial media itu kan banyak orang yang paling banyak memang sosial media. Memang sosial media ya paling kita banyak dorong ya. Seperti itu daripada mereka menggelar yang tidak punya tempat kan. Kalau sosial media tinggal pakai handphone aja. Di online aja. Tapi memang kita selalu setiap kegiatan yang event-event yang di kelurahan itu pasti selalu banyak stand-stand UMKM. Saya juga kadang mendorong ke Karang Taruna sok buatkan maksudnya kita dulu kan waktu Pak RK itu ada kulineri naik lah. Akhirnya masuk orang tutup jalan mana orang buatkan stand yang dari sigana teh lamun difasilitasi seperti ini mah mereka juga pasti banyak pisan lah gitu. Betul. Dan tiap ada kegiatannya UMKM mana ya lumayan tapi data ID jadi ngirim kemana-mana tapi memang banyak sekali itu. Kita memang harus fasilitasi lah. Jadi memang momen-momen sekarang apalagi bulan puasa kemarin saya udah dorong sok bulan puasa lagi ulah setiap hari teh gitu. Sabtu Minggu aja cik saya teh. Iya. Bazar UMKM pasti ramai itu seperti itu. Pastinya. Tutup jalan yang memang punya akses untuk tidak mengganggu kenyamanan warga juga kalau saya seperti itu. Baik. Dan mungkin sebagian bisa dimasukkan ke toko-toko juga ya Pak, untuk apapun itu, entah itu makanan, kerajinan tangan dan yang lainnya seperti itu. Nah Bapak, kalau di era digital saat ini nih Pak, apa Pak permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM? Sebenarnya kalau mereka sekarang kan sudah semua melek ya. Betul. Sudah melek teknologi lah seperti itu. Sebenarnya memang kalau misalnya yang pertama yang sulit untuk memulai maksudnya seperti itu kan buat konten dan sebagainya. Tapi kita juga sebenarnya kita punya di kelurahan itu ada penggerak kader bangga kencana nih. Itu yang di DPPKB lah, anak DPPKB, tapi bertugas di Kelurahan Mekarjaya. Dia salah satu konten kreator juga. Saya tuh memang konten kreator yang lumayan top gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya juga sudah sok Parit pangbantuan kan ibu-ibu yang memang kesulitan untuk memasarkan dan sebagainya. Iya, teknologinya ya Pak ya, betul. Supaya mereka tidak kuulen lah gitu maksudnya. Maksudnya tuh kalau ibu-ibu yang tradisional mungkin jual tapi kan misalnya anaknya kan ada gitu maksudnya. Iya, betul. Maksudnya yang bisa menjembatani gitu guna memasaknya anak-anaknya nggak jual mak gitu. Betul. Apalagi anak-anak sekarang luar biasa ya Pak ya, teknologinya tuh anak-anak kecil juga sudah bisa. Orang belak SD. Iya, makanya jadi bisa ya ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang mungkin sudah ketinggalan untuk teknologi sendiri, jadi bisa minta tolong nih Kak pada anak-anaknya nih yang pintar-pintar, cerdas-cerdas dalam menggunakan gadget yang pastinya. Lebih pintar anak-anak. Lebih pintar betul memang. Iya, Bapak terakhir nih ajakan untuk warga Bandung agar bisa selalu mengembangkan UMKM lokal.
tidak punya tempat, tidak punya lahan untuk usaha, tidak jadi kita buntu untuk berusaha, tapi kalau kita punya keahlian untuk masak, kita punya keahlian untuk mendesain sesuatu dan sebagainya, mengolah bahan yang memang tidak terpakai jadi terpakai lagi, keahlian-keahlian itu kan bisa kita pasarkan, kita buatkan menjadi kegiatan atau usaha yang berguna. Sekarang media sosial banyak, media sosial bisa bentuk Instagram, TikTok dan sebagainya. Kalau misalnya tidak punya lahan, udah jadi kendala itu. Betul. Seperti itu. Media sosial banyak orang yang sangat berhasil, sangat berhasil di media sosial. Kenapa tidak jadi contoh kita untuk memasarkan barang yang memang kita bisa produksi dan sebagainya? Betul. Tidak usah takut untuk berusaha mencoba. Lamun telaku gitu ya, dimakan sendiri ya nggak masalah kan. Betul. Gitu. Yang penting mulai dari langkah kecil, mudah-mudahan jadi langkah yang berlari dan langkah 1000 seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Iya, jadi memang tidak bisa, teknologi itu bukan kendala ya Pak, betul. Karena untuk zaman sekarang ya Pak, seperti ilmu marketing atau ilmu teknologi itu kan bisa kita cari juga seperti di YouTube, dan memang sosial media pun yang tadi Bapak bilang hampir semua platform sekarang udah ada tempat untuk jualannya ya Pak ya. Seperti itu. Apalagi packagingnya itu ya. Betul, packaging. Iya, jadi mungkin kita bisa kreatif atau inovasi-inovasi membuat bagaimana nih packagingnya agar menarik dan bisa menarik customer yang pastinya seperti itu. Jadi mungkin semangat terus untuk pelaku UMKM agar bisa mengembangkan UMKM ya, dan cintai produk-produk UMKM yang pastinya. Baik, Bapak terima kasih udah sharing-sharing bareng di Diskominfo Kota Bandung. Semoga semua yang dikerjakan lancar dan dipermudah. Terima kasih banyak Pak Adi. Mudah-mudahan semua UMKM Kota Bandung majulah. Maju ya, pastinya semakin besar dan dikenal di mancanegara. Baik, hatur nuhun Bapak ya. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.